Sabat ini kita akan melihat bagaimana Ayub memberikan balasan-balasannya, memberikan kata-kata pembalasan, kata-kata pengharapan juga kepada Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naama yang adalah sahabat-sahabat Ayub. Apakah perkataan pembalasannya itu? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada sabat ini kembali kita pada pelajaran sekolah sabat ke-9, pernyataan pengharapan. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran diskusi sekolah sabat kita, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada saat ini kami akan membahas pelajaran sekolah sabat. Biarlah melalui pelajaran sekolah sabat ini kami boleh diberkati, kami boleh lebih setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada beberapa pekan yang lalu kita sudah melihat bagaimana perkataan-perkataan daripada Elifas, Bildad, serta Sofar. Ketiganya ini adalah sahabat-sahabat daripada Ayub yang datang untuk memberikan penghiburan. Tetapi gantinya memberikan penghiburan, yang kita dapati adalah perkataan-perkataan mereka yang adalah benar malah begitu tajam diterima Ayub. Kalau saya bisa simpulkan, perkataan dari tiga sahabat Ayub adalah menyatakan bahwa Allah itu adil, Allah itu adalah Allah yang benar, dan apa yang terjadi kepada Ayub adalah karena dosanya. Bahkan menurut mereka, apa yang terjadi kepada Ayub itu kalau dia kena lebih susah lagi, itu adalah setimpal dengan apa yang harus ia dapatkan. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ayub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan orang yang kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, datang teman-temannya yang sebenarnya mau memberikan penghiburan, tetapi yang mereka katakan adalah Tuhan itu adil loh, kamu terima ini karena dosamu. Padahal Ayub tahu benar, sahabat ini kita akan lihat bahwa Ayub memang tahu benar bahwa ia tidak bersalah. Bagaimana perkataan Ayub, pembelaan Ayub terhadap ketiga sahabatnya ini? Sebelum kita tiba kepada perkataan pembelaan daripada Ayub, saya ingin kita kembali melihat beberapa ayat yang ada di dalam kitab Efesus 1 ayat 4, Titus 1 ayat 2, 2 Timotius 1 ayat 8 dan 9, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Slide menunjukkannya, tetapi saya hanya mau ambil satu ayat saja dari beberapa ayat yang saya sebutkan di atas. Di slide ditunjukkan ayat-ayatnya, dan ini yang saya ambil, 2 Timotius 1 ayat 9. Tulisannya begini: Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum, saudara lihat saya garis bawahi, sebelum permulaan zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja kita mempercayai bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia Allah. Bahkan melalui ayat ini kita belajar bahwa bayangkan sebelum permulaan zaman, rencana kasih karunia itu, rencana keselamatan itu telah dibuat untuk umat-umat Tuhan. Nah, iman inilah yang ada di dalam hati Ayub. Iman inilah yang dimiliki oleh Ayub sehingga dia boleh tetap berpegang kepada Tuhan. Walaupun kita ketahui dia mengeluh. Kita sudah belajar dia mengeluh, bahkan dia mengeluh kenapa dia harus dilahirkan.
Kalau boleh waktu dilahirkan mati aja. Ya. Dia mengeluh, tetapi dia mengeluhnya kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat lagi apa kata-kata pembalasan Ayub kepada teman-temannya itu, termasuk itu adalah kata-kata pengharapan. Jadi kalau saya sebutkan di sini kata pembalasan, jangan dianggap ini konotasinya negatif, bukan. Ya, tetapi karena Ayub tahu benar mengenai Allah, dia memiliki iman yang harusnya dimiliki oleh umat-umat Tuhan saat ini, bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia Allah. Dan ia percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Pertanyaan saya, mungkin ini sudah saya ulang-ulangi. Saudara juga boleh mengulang-ulangi dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat di kelompok, di kelas-kelas kita. Saya bertanya, apa kesalahan daripada Elifas, Sofar, dan salah satu lagi temannya si Ayub? Ada 3 ya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Apa sih kesalahannya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekolah sahabat kita menunjukkan kepada kita. Saya ingin membacanya. Ditulis begini: penekanan yang berlebihan untuk salah satu dari sifat Allah yang adil dan kasih dapat merusakkan gambaran seutuhnya atas sifat Allah. 3 sahabat daripada Ayub hanya menyatakan bahwa Allah itu adil, Allah itu pemegang hukum, dan dia membalaskan yang terjadi kepada Ayub adalah pembalasan karena dosa-dosa daripada Ayub. Bahkan yang mengerikan kita baca kemarin ya, sahabat yang lalu, salah satu temannya mengatakan anak-anakmu itu mati karena wajar, banyak dosanya. Bayangkan, padahal Ayub setiap pagi habis mereka bikin pesta, saking sayangnya dia kepada Ayub kepada anak-anaknya, dia bikin korban buat anak-anaknya. Ya. Untuk setiap anaknya dia bikinkan korban. Dia takut jangan-jangan anakku sudah bikin dosa waktu ada buat pesta. Tapi sekarang orang datang kepada dia, katakan, anakmu mati karena dosa. Ya. Sakit hatinya Ayub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, karakter Allah ada 2, kasih dan adil. Sekolah sahabat kita mengajarkan penekanan yang berlebihan kepada salah satu dari karakter Tuhan akan merusakkan gambaran seutuhnya mengenai sifat Allah. Sahabat ini kita melihat bagaimana penekanan yang berlebihan terhadap keadilan Allah tanpa membahas mengenai kasih Allah. Di kemudian hari kita belajar juga bahwa ada beberapa di dalam kitab Perjanjian Baru menganggap bahwa ini zaman kasih karunia. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa karena ini zaman kasih karunia, enggak apa-apa kita hukum Allah sepertinya seolah-olah sudah dipakukan di kayu salib. Karena ini zaman kasih karunia. Saudara ingat, sifat Allah adil dan kasih. Ya, sifat Allah adil dan kasih. Kita kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita. Saya ingin kita langsung kepada titik ayat yang menyebutkan bahwa perkataan teman-teman ataupun sahabat Ayub ini salah. Slide menunjukkan, kita lihat bersama di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai 8. Ayub 42 ayat 7 sampai 8. Saudara lihat slide kita. Kita baca sama-sama. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, ini sebelum Ayub dipulihkan. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Ya, ini sahabat daripada Ayub, Elifas. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Betul kan? Sekolah sahabat kita tidak salah. Ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa Elifas dan kedua sahabatnya berbicara tidak benar tentang Allah. Karena mereka mengatakan, kamu itu loh, Tuhan itu adil. Tuhan itu menghukum orang setimpal dengan dosanya. Padahal kita belajar bahwa Ayub dalam case ini secara pribadi dia dianggap oleh Tuhan orang yang saleh, jujur,
menjauhi kejahatan, takut akan Allah. Tapi bukan berarti saya katakan Ayub tidak punya dosa. Enggak. Pelajaran sekolah sahabat tetap mengatakan Ayub memiliki dosa. Sahabat depan kita akan melihat, memang susah mendeskripsikan apa yang terjadi dengan dosa. Kenapa dosa? Kenapa kejahatan? Susah mendeskripsikannya. Sahabat depan kita akan lihat dengan lebih detail. Selanjutnya, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, masih di ayat yang sama, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah sendiri mengulangi 2 kali. Elifas, kamu tidak berbicara benar tentang aku. Kamu tidak berbicara benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati kita di gereja. Kadang-kadang kita di gereja, kita terlalu berat sebelah. Ini buat salah, dihukum harus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah baca beberapa sahabat yang lalu. Terlalu kita berat sebelah kepada sifat karakter Allah, merusakkan gambaran Allah. Bahkan jikalau tanpa kasih, hukuman yang kita berikan kepada anggota ataupun kepada anak-anak kita, itu akan menjadikan mereka menjadi serangan empuk bagi setan. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Sahabat-sahabat Ayub yang datangnya mau menghibur, bukan malah menghibur, tetapi tajam serangan mereka terhadap Ayub. Pertanyaan sekarang, kalau Elifas dan 2 sahabatnya berkata salah, berkata tidak benar, ya, tentang Allah, apa sih perkataan Ayub ini? Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Apa perkataan Ayub ini? Sehingga dia dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Apa? Ingat tadi kita sudah belajar, Allah itu kasih, dan Ayub tahu bahwa Allah itu penuh kasih, dan dia tetap membawa perkaranya. Dia tahu bahwa Tuhan, aku nggak bisa kenapa saya begini? Saya ini loh hidupnya ikuti Tuhan, kudus, suci. Kalau mungkin saya elaborasi di zaman ini, mungkin aku sudah bayar perpuluhan, sudah menjaga kesehatanku, aku sudah datang ke gereja tepat waktu, sudah pelayanan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan ingat, kita melakukan ini kepada Tuhan tidak salah seperti Ayub. Kita datang kepada tempat yang benar, kepada Tuhan. Orang-orang muda, kalau kita mengeluh, carilah tempat mengeluh yang benar, yaitu kepada Tuhan. Ya. Bisa saja mungkin orang tua kita sibuk, tapi ingat Tuhan tidak pernah sibuk untuk kita. Bisa saja mungkin mau datang ke pendeta, aduh pendetanya melawat terus, siapkan khotbah terus. Sibuk pendeta jemaat, tapi ingat Tuhan tidak pernah sibuk untuk Anda. Saya ingin kita melihat slide kita. Inilah perkataan daripada Ayub. Agak panjang saudara-saudara. Sengaja saya ambil dari beberapa kutipan, dari beberapa terjemahan, supaya kita lebih enak mengerti akan maksud dari perkataan pembelaan ya. Perkataan pembelaan sekaligus dia balas. Ya, jadi kitab Ayub ini yang selanjutnya berisi mengenai teman-teman Ayub ini ngomongin Ayub balas. Tapi ini juga berisi mengenai kebenaran. Dan Allah katakan bahwa 3 teman Ayub tidak benar. Inilah perkataan Ayub yang benar. Ayub 13 ayat 15 sampai 16. Saudara lihat, saya mengambil ada 3 terjemahan di slide, yaitu dari terjemahan baru, saya singkat TB, lalu BIS, itu adalah bahasa Indonesia sehari-hari, dan yang paling bawah adalah dari terjemahan bahasa Inggris King James Version. Tulisannya begini. Ayub 13 ayat 15 sampai 16. Lihatlah,
terjemahan baru ya. Ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi, perhatikan, saya garis bawahi itu 3 ayat itu. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Apa artinya? Ayub menganggap bahwa saya ini bukan orang fasik, saya mau menghadap Tuhan. Kalau orang fasik gak akan mau menghadap Tuhan. Aku nekat sebab sudah putus asa. Wah, ini bahasa Indonesia sehari-hari lebih hidup ya terjemahannya ya. Aku nekat sebab sudah putus asa. Jika Allah hendak membunuhku, aku berserah saja. Namun akan kubela kelakuanku di hadapannya. Mungkin karena keberanianku itu aku selamat. Sebab orang jahat tak akan berani menghadap Allah. Ini sekali lagi, Ayub bilang, aku bukan orang jahat, aku berani menghadap Allah. Siapa tahu dengan keberanianku aku akan selamat. Walaupun aku akan mati, aku akan tetap menghadap Allah. Jangan lupa saudara-saudara, Ayub di saat ini masih sakit, ya, masih kudisan, borok dari kaki, dari kepala sampai kaki, ya, habis hartanya, masih hilang pengharapannya. Tetapi yang hebat adalah dia bilang, walaupun aku mati, aku mau menghadap Tuhan. Coba saudara-saudara, kalau kita nih mau bergumul, lalu teman bilang, udahlah gak usah bergumul, gak usah puasa-puasa lah, memang kamu tuh banyak dosa, wajar kamu seperti itu. Bagaimana perasaan Anda? Teman, Allah itu adil loh. Kamu menderita kayak gitu karena kamu berdosa. Aduh, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Ayub. Tapi Ayub katakan, aku bukan orang jahat, aku bukan orang fasik. Walaupun aku akan mati, aku akan menghadap Allah, membela perkaraku. Bahasa Inggrisnya, though he slay me, slay ya, pakai kata slay, membunuh. Yet will I trust in him. Walaupun ia akan membunuh aku tetap akan percaya kepadanya. Wah, hebat sekali King James Version ini ya. But I will maintain mine own ways before him. Tetapi aku akan menahan jalanku di hadapannya, mempertahankan jalanku di hadapan Tuhan. He also shall be my salvation. Dia juga akan tetap menjadi juru selamatku, keselamatanku. Inilah yang hebat saudara-saudara. Walaupun teman-temannya bilang kamu berdosa, kamu layak seperti itu, dia bilang, no, saya tidak bersalah. Walaupun aku akan mati memang dalam pencobaan, ya, walaupun aku akan mati, tapi aku akan tetap menghadap kepada Tuhan, membela perkaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Nyonya White menyebutkan begini dalam The Adventist Review and Sabbath Herald 20 Oktober 1990. Di slide saudara juga bisa lihat, segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Inilah, Ayub tahu bahwa dalam penderitaannya pasti ada keselamatan. Ayub tahu bahwa walaupun sekarang saya menderita, Tuhan tetap cinta sama saya. Ini yang gak disebutkan sama teman-teman Ayub, Elifas, Bildad dan Zofar. Tidak disebutkan ini, hanya sebutkan Allah adil, Allah adil, Allah adil. Kamu layak berdosa, kamu layak dapat seperti itu. Bahkan kalau bisa lebih, nggak apa-apa. Tapi Ayub tahu Allah itu kasih juga adanya. Selain dia adil, Allah itu kasih. Makanya dia katakan, aku akan datang membela perkaraku di hadapannya. Walaupun aku akan mati, aku tahu Tuhan adalah keselamatanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah Sabat ini sederhana, mengingatkan kepada kita, rencana keselamatan itu sudah dirancangkan oleh Tuhan sedemikian rupa jauh sebelum permulaan zaman ini. Dan Ayub punya iman seperti itu. Pertanyaan untuk kita, apakah kita punya iman seperti itu? Di dalam kesulitan hidup ini, saudara-saudaraku, kita masih setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa walaupun kita mati, akan ada pemulihan kelak dari surga ketika Yesus datang kali yang kedua. Syukur puji Tuhan, Ayub dipulihkan sebelum Yesus datang kali yang kedua, sebagian. Jangan lupa ini kata sebagian ya.
Karena pemulihan seutuhnya adalah waktu Yesus datang kali yang kedua, ketika kita di bawah upah, supaya kita jangan masuk kepada kematian yang kedua, yang adalah neraka. Ini pelajaran sekolah sahabat beberapa yang lalu. Diselamatkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Sahabat, depan kita akan melihat bahwa dosa, kejahatan, pencobaan, segala sesuatu yang buruk dalam dunia ini kadang-kadang tidak ada jawabannya, misterius. Tetapi di balik misterius itu, di balik lembah kekelaman itu, percayalah, sebagaimana Ayub percaya, ada keselamatan di dalam Tuhan. Biarlah melalui rangkuman sekolah sahabat ini, kita boleh diajak untuk lebih setia. Walaupun orang bilang A, B, C, D, E kepada kita, seperti sahabat-sahabat Ayub, kita akan katakan, walaupun aku mati, aku tetap akan datang kepada Tuhan untuk setia, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini kami boleh mendapatkan berkat. Banyak di dalam dunia ini kesulitan, pencobaan, duka cita yang tidak ada jawabannya. Tetapi ya Tuhan, kami percaya sekali lagi, di balik lembah kekelaman itu ya Tuhan, kami percaya ada pemulihan dari Yesus Kristus. Ketika Engkau datang kali yang kedua, pemulihan sempurna akan diberikan kepada kami yang selalu percaya kepadamu, sebagaimana Ayub percaya kepada Tuhan, percaya kepada keadilan dan juga kasih karunia Allah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat, mari kita bagikan. Dan kita yakin dan percaya Yesus yang kita sembah akan memberikan pemulihan yang sempurna kepada kita semua. Tuhan memberkati.